Saya berharap tema hari ini agak spesial, oleh karena itu konsentrasi mendengarkannya supaya tidak melenceng dari apa yang Tuhan maksudkan, ya. Tidak melenceng dari apa yang Tuhan rancangkan. Tema adalah tanggap terhadap tanda-tanda. Tanggap terhadap tanda-tanda. Kita ucapkan 1, 2, 3. Tanggap terhadap tanda-tanda. Kalau dikatakan satu kata, tanda, itu logika kita, pengetahuan kita sudah berjalan. Mau tanda apakah itu? Disebutkan satu kata, tanda. Itu naluri semua kita sudah harus tanggap yang dimaksud dengan kata tanda. Orang mau marah kita harus tahu, itu tanda. Orang mau senyum kita harus tahu. Tanda mau hujan kita harus tahu. Apalagi tanda mau perang. Ya. Apalagi tanda mau kesusahan, apalagi tanda mau diberkati, semua. Jadi kalau disebut satu kata tanda, orang bijak langsung tanggap. Ya. Orang bijak langsung mengerti, namanya tanda. Sedang terjadi akhir-akhir ini sebagaimana kita dengarkan dan dunia peperangan. Apakah ini tanda akhir zaman? Ya. Apakah ini perangan antar agama? Tidak. Ini bukan perang agama. Ya. Ini perang antar bangsa. Titik. Sebab Israel bukan orang Kristen. Bukan. Ya. Amerika dengan sekutunya ada 5 negara yang di Timur Tengah juga yang mendukung itu. Jadi ini bukan perang agama. Ini perang antar bangsa. Ya. Yang mau kita dengarkan hari ini adalah tanda-tanda tentang zaman. Orang bijak tanggap terhadap tanda zaman. Zaman itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Zaman batu, zaman ini, dan zaman yang terakhir dan dikatakan dalam Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menginjakkan kaki di bumi ini. Ada tandanya, ya. Jadi zaman itu tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Pak Pendeta sudah bicara soal kedatangan Tuhan Yesus. Aku belum jadi menteri. Saudara-saudara, puncak kekuasaan di bumi ini di negara adalah presiden, ya kan? Lihat presiden itu, ada presiden yang dicaplok langsung. Udah presiden itu loh. Dicaplok, ditangkap langsung. Nggak ada gaunnya apa-apa. Diam saja, diadili. Masuk penjara. Ya. Ada yang sudah presiden, selesai dia presiden, dihujat-hujat juga. Padahal itu sudah puncak. Secara manusiawi. Maka kalau diberitakan tentang zaman, jangan menjadi, aku masih anak sekolah, masih SMP. Enggak. Ya. Enggak ada. Yang lebih indah di dunia ini adalah ketika Yesus datang ke muka bumi ini, kita siap sebagai pengantin perempuan bertemu di udara dengan Tuhan. Nah, yang kita dengarkan hari ini adalah bahwa perang yang terjadi ini, pertama adalah itu perang antar bangsa. Lalu, apa yang dimaksud dengan perang akhir zaman? Bukan ini, bukan yang sekarang terjadi. Ya, ada namanya perang Harmagedon. Ini bukan perang Harmagedon. Apa kata Alkitab tentang itu, tentang zaman itu? Mari kita konsen, ya. Mari kita konsen, dan saya berdoa ya Roh Kudus beri pengertian kepada kami semua tentang firman ini. Mari kita baca Matius 24:6, ada di teks khotbah saya, ya, slide 1. Matius 24 ayat 6 dan 14, 2 ayat kita baca. Kelihatan gak dari belakang yang di depan? Ini agak kecil hurufnya. Kelihatan? Ya. Matius 24 ayat 6 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Ini tanda permulaan. Mungkin kita akan mengatakan dari dulu perang, Pak. Ya. Mengingatkan kita akan Injil ini. Mengingatkan iman percaya kita bahwa Yesus berkata, tanda-tanda permulaan adalah perang. Tapi Yesus berkata dengan tegas, jangan kamu gelisah. Haleluya. Jangan gelisah. Tetapi harus tenang. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kalau ada perang bangsa dengan bangsa, itu belum kesudahannya. Masih sempat bernapas. Haleluya. Masih sempat berusaha. Jadi kalau di antara keluarga ada hari-hari ini, tahun 2026, engkau menuliskan satu rencana untuk usaha ke, untuk apa ke, untuk hal yang lebih besar, lakukan. Sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, lakukan itu. Lanjutkan itu. Sebab tahun 2026 ini, Tuhan berkenan kepada anak-anaknya yang sedang membuat konsep bagaimana dia mau konsep hidupnya, apakah itu bidang usaha, apa pelayanan, yang memang kepentingan Tuhan ada di situ. Ini tahun penentu saudara-saudaraku, ya. Teruskan, yang bekerja teruskan, yang berkarya teruskan, yang mau merancang usaha, lakukan usahamu. Saudara-saudara, bisnismu lakukan. Tetapi pastikan ada kepentingan Tuhan di situ. Tuhan yang membuat itu berjalan semua. Karena ada kepentingan Tuhan di situ. Jalankan saja. Harus makin bergegas, bukan menjadi malas, ya. Kalau kau dengar ini terjadi, jangan gelisah kamu. Itu nasihat Tuhan Yesus. Sebab ketika kegelisahan itu datang, maka semuanya akan buyar. Tetapi ketika damai sejahtera itu datang di hati kita, semua akan berjalan. Haleluya. Itu kunci, ya. Dan kapankah tanda akhir zaman itu akan datang? Apabila Injil sudah masuk ke seluruh bumi. Anak muda lebih gampang tahu ini. Masih adakah titik di bumi ini yang belum sampai Injil? Engkau pasti tahu itu dari yang engkau pegang di handphonemu itu, ya. Orang tua juga bisa tahu daerah mana sih yang belum diinjili. Rasa-rasanya di desa manapun ada internet, di handphonenya di tangannya itu ada Alkitab, di situ ada khotbah, ada kesaksian, termasuk kesaksian saya ini yang hari ini belum live, sebab akan ada disortir, lalu setelah disortir akan ditayangkan, ya, ke seluruh bumi. Yesus berkata, tanda-tanda kedatangan anak manusia, Yesus Kristus, apalagi Injil itu sudah sampai. Daniel juga mengatakan demikian, nanti kita dengar tanda akhir zaman itu. Periode presiden yang lewat, desa-desa termasuk Papua pedalaman dibangun internet supaya semua titik desa terpencil sampai internet. Sampai internet, sampai firman Tuhan, sampai Alkitab. Kalau dia tidak membuka itu di tangannya, Yesus akan menjadi hakim dunia ini, itu akan menjadi dicatat. Kenapa enggak kau buka handphonemu, lalu tidak engkau baca Alkitab di situ, lalu tidak kau dengarkan doa khotbahnya pendeta kasih tuh orang tentang tanda-tanda zaman? Iya kan? Itu akan ditanya. Jadi tidak ada alasan, saudara-saudaraku. Ya. Oke. Mensiasati apa yang terjadi hari-hari ini tentang Iran dan Israel Amerika. Apa kata Alkitab tentang Iran? Itu dicatat. Ya. Dulunya namanya Elam. Baru Persia, kemudian menjadi Iran. Itu negara yang sama. Wilayah yang sama, tanah air yang sama. Ya. Elam itu dicatat dalam Kejadian 10 ayat 26. Ingat, Elam, Persia, jadi Iran. Iran, bukan Irak, ya. Ya. Jadi orang dari dulu orang Iran itu memang pinter, ya. Bayangkanlah lahir Tuhan Yesus, ahli perbintangan itu dari Iran. Iran, Persia. Bayangkan Yesus lahir, dia bintang. Kalau itu orang bodoh nggak bisa. Itu ahli perbintangan. Dari dulu memang pintar itu, ya. Di dalam Kejadian 10 ayat 22 dikatakan keturunan Sem ada beberapa orang. Keturunan Sem, ya.
Ya, keturunan Sem itu ada Elam. Elam itu sekarang namanya Iran. Itu ada di PowerPoint ya. Ada Asyur, itu Irak sekarang. Ada Arphaxad, itu sekarang wilayah itu perbatasan Iran dan Turki. Ada Lut, itu namanya sekarang Turki. Jadi itu berasal dari anak Sem. Jadi tangkap bahwa Elam itu menjadi Persia, Persia itu Iran sekarang. Ada di Alkitab. Jadi apa kata Alkitab tentang Elam, Persia dan Iran? Ya, lanjut. Slide kedua. Yeremia 49 ayat 30. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, tapi Tuhan berkata, aku akan menaruh tahtaku di Elam dan aku akan memulihkan keadaan Elam. Iran. Udah dibuatkan. Tuhan akan memulihkan itu. Tapi jangan heran ya, akhir-akhir ini di Iran itu ada banyak orang-orang percaya yang bergerak tidak boleh ketahuan, tidak boleh pegang Alkitab. Karena mereka tidak bisa boleh pegang Alkitab. Alkitab dihafal, saudara-saudaraku. Mereka bukan diinjili, tapi mereka berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi, melalui apa saja. Itu yang terjadi di Iran, saudara-saudara. Ya, sedang berjumpa mereka dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, menubuatkan dalam Yeremia, aku akan memulihkan keadaan Elam. Tetap kita berdoa kepada Elam, Iran sekarang. Tetap kita berdoa secara rohani. Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan mereka. Mengenal Tuhan, mengikut Tuhan. Haleluya. Itu doa kita. Kita tidak bisa menghentikan perang. Tidak ada kuasa kita untuk menghentikan perang ini. Tetapi kita dikasih Tuhan kuasa untuk berdamai, damai di hati, dan berdoa kepada semua mereka. Tuhan kasih itu kepada saudara-saudara. Kepada saya. Saya berdoa demikian. Kita berdoa demikian. Dan menara doa juga harus mendoakan itu. Genapi firman-Mu Tuhan, pulihkan mereka. Berjumpa dengan Engkau. Haleluya. Sejarah Persia atau Iran dan Israel. Ada sejarahnya dalam Alkitab. Jelas. Saudara-saudara, kalau mau maju harus ingat sejarahmu. Jangan lupa sejarahmu, dari mana engkau datang. Termasuk masa kesulitan nenek moyangmu. Nenek moyang saya juga harus saya ingat. Termasuk kesulitan ekonominya. Negara yang menghilangkan sejarah, melupakan sejarahnya, tidak tahu masa depannya. Pribadi yang menghilangkan sejarah tidak tahu masa dia depan. Karena saya tahu sejarah saya, maka saya sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh mengurus gereja, sungguh-sungguh mengurus keluarga, sungguh-sungguh membangun jaringan. Aku tahu sejarahku, dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Sejarah Iran dan Israel, Esra 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan. Esra 1 ayat 1 sampai 3. Nanti bisa dipotret ini, baca di rumah. Ayat ini menjelaskan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Kores. Kores itu rajanya Iran sekarang, ya. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk membuat pengumuman dan perintah agar bait Allah di Yerusalem dibangun kembali. Bangsa Israel di pembuangan waktu itu 70 tahun. Tapi Raja Kores yang diurapi Tuhan. Dia bukan pengikut Tuhan, bukan agama Yahudi. Tapi memerintahkan kembali, bangun bait suci kembali. Dan di ayat-ayat selanjutnya, diberikan sumbangan dana berupa emas dan perak. Saudara-saudara, ada sejarah yang baik antara Israel dengan Iran. Atau Persia, atau Elam. Ya, begitulah kehidupan di muka bumi ini. Maka secara politik dikatakan hari ini tiada kawan, tiada lawan. Politik ya. Karena kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tergantung kepentingan. Saudara-saudara, saya bukan mengkhotbahkan itu, tapi saya mau menyatakan bahwa sejarah mereka dahulu sangat baik. Esra 5 ayat 13 sampai 15 dikatakan, masih slide kedua ya. Raja Kores memerintahkan untuk membangun kembali bait Allah dan mengembalikan perlengkapan emas, perak yang diambil oleh Nebukadnezar. Perlengkapan bait Allah yang diambil oleh Raja Nebukadnezar dikembalikan oleh Raja Kores, rajanya Iran. Namanya disebut dengan Iran. Bayangkan luar biasa sejarah mereka itu, ya. Maka Tuhan mengatakan akan dipulihkan mereka. Lanjut, slide ketiga.
Itu tentang sejarah hubungan mereka yang baik, ya, dan dicatat di Alkitab. Lalu kita harus melihat tanda zaman, ya, tanda akhir zaman menurut kitab Daniel. Konsentrasi, saya percaya orang-orang cerdas tanggap ini, ya. Dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Intinya dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 4 demikian. Kesesakan besar akan terjadi nanti, ya. Tuhan berkata kepada Daniel, maka orang-orang percaya akan terluput barang siapa yang didapati namanya ditulis dalam kitab itu. Kitab kehidupan. Baca nanti Wahyu, kitab apa yang dimaksud itu. Ya. Kesesakan apapun, ingat, kesesakan apapun yang terjadi. Ini mulai kita melangkah, bukan perang antar bangsa lagi kita bicarakan, tapi bagaimana dunia ke depan. Ya. Nah, kesesakan apapun yang terjadi, Tuhan berkata kepada Daniel, orang-orang, anggota-anggota GPI Taman Royal yang ditulis dalam kitab kehidupan itu diluputkan, artinya dilindungi Tuhan. Karena kita akan mendengar nanti bagaimana nubuatan-nubuatan ke depan yang akan terjadi. Ingat, kitab Daniel, engkau dilindungi. Anak-anak Tuhan dilindungi, diliputkan dari itu. Karena bukan soal peperangan seperti ini akan meningkat. Kapan terjadi kita nggak tahu, tapi sudah dituliskan, ya. Orang bijaksana percaya yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang tetap untuk selamanya. Ada orang-orang bijaksana yang menuntun orang-orang, ya. Lalu Tuhan berkata kepada Daniel, sembunyikanlah dan meteraikanlah firman itu sampai akhir zaman. Banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Dengarkan anak-anak muda, ini untuk engkau terutama, ya. Tuhan berkata kepada Daniel, meteraikan firman ini tentang akan kejadian-kejadian akan terjadi ini. Dan pengetahuan akan bertambah dan mereka akan menyelidikinya. Ini yang dimaksud pengetahuan yang bertambah adalah orang bisa mengetahui Alkitab dengan gampang, dengan teknologi pengetahuan yang ada. Kapan itu terjadi? Sekarang. Ya. Dengan internet yang ada, dengan Google yang ada, dengan AI yang ada, begitu gampang belajar Alkitab. Meterai itu dibuka. Dengan zaman ini pengetahuan bertambah, saudara-saudara. Itu sebabnya apa yang di tanganmu dikatakan kepada Musa. Itu yang diberkati Tuhan. Tongkat Tuhan diberkati. Handphone yang di tanganmu kau gunakan dengan baik, engkau diberkati. Itu bisa bisnis, bisa mengetahui firman Tuhan, bisa apa saja. Daripada handphonemu kau scroll terus hanya melihat berita-berita, lalu engkau pusing sendiri. Bertobatlah. Haleluya. Gunakan yang di tanganmu. Tuhan sudah berkata kepada Musa, apa yang di tanganmu? Musa, tongkat. Itu yang diberkati. Mujizat. 10 tanda mujizat dari tongkat itu. Tongkat Musa dengan tongkat kita sama saja. Tidak ada bedanya, saudara-saudara. Yang membedakan adalah Tuhan ada di tongkat itu. Handphonemu dengan handphone saya beda saja. Yang membedakan apa? Aku gunakan, kita gunakan handphone itu dengan baik. Jangan gunakan kepada yang mempusingkan engkau, membingungkan engkau. Ya, jangan. Hari ini Tuhan berkata, dengar, pengetahuan akan bertambah. Sekarang meterai yang kepada Musa itu sudah dibuka Tuhan. Karena pengetahuan bertambah. Ya, hari-hari gunakan handphonemu dengan baik. Ya. Haleluya. Ini pesan Tuhan kepada kita hari ini. Artinya akses informasi yang instan, internet dan teknologi AI dianggap sebagai bentuk penggenapan pengetahuan yang bertambah pesat. Saudara-saudara, ya, teknologi itu digunakan yang baik-baik, digunakan tidak baik. Menghack semua sistem di dunia ini nanti gampang. Ya, yang menghack itu bukan manusia, jadi nggak bisa dituntut. Ya, tapi AI ya bisa dihack, perbankan bisa dihack, yang lain-lain subjek, dia bukan subjek hukum, saudara-saudara, tidak bisa dituntut. Nah, pelajari selanjutnya anak-anak muda, apa yang saya maksudkan ini engkau pelajari, karena bumi ini akan berakhir, ya, datang bumi yang baru, Yerusalem baru, tempat orang-orang percaya dan neraka tempat orang-orang yang tidak percaya. Alkitab mencatat demikian. Jangan engkau takut, saudara-saudara,
Kalau aku diberitakan firman Tuhan ini saya senang. Ya, kenapa? Setidaknya karena memang Tuhan akan datang, bumi ini akan berakhir, segala sesuatu tidak ada yang kekal, maka saya berkesimpulan saya tidak boleh pelit. Ya. Artinya apa? Gunakan apa yang di tanganmu, ya. Kalau makan, minum, ya, kecuali waktu puasa. Haleluya. Aku menangkap begitu. Kalau saya baca YouTube kedatangan Tuhan, oh ya, saya tidak boleh pelit. Saudara-saudara, saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Karena semua akan tinggal itu semua. Dan itu lebih berharga, surga yang engkau tempati lebih berharga dari emas. Ya. Saya tidak mengkait-kaitkan karena surga emas maka harga emas naik, saya tidak mengkait-kaitkan itu. Ada pengkhotbah mengkait-kaitkan itu. Emas itu harus menjadi karena di surga emas, ya. Artinya lebih berharga surga itu dari segala-galanya. Apapun jabatanmu, posisimu, mau jadi presiden mau apa, surga itu lebih berharga. Itu yang harus kita syukuri sebagai pengikut Kristus. Bahwa kita ada surga yang ditempatkan Tuhan. Ini mendasar sekali. Eskatologi namanya. Itu masa depan kita. Ya. Ketiga, apa yang dimaksud dengan perang Harmagedon? Ya. Jadi perang sekarang ini bukan perang antar bangsa, antar negara itu yang terjadi dan selama ini. Tapi Alkitab menuliskan ada namanya perang Harmagedon. Ini baru akhir zaman. Ya, jadi pisahkan perang sekarang dengan perang Harmagedon. Itu beda sekali. Nah, perang Harmagedon itu ditulis dalam Wahyu 16 ayat 16, ya. Perang Harmagedon itu ini di akhir zaman, ya. Saya harus khotbahkan. Adalah peperangan dua pasukan, pasukan Tuhan dengan pasukan setan. Ya. Pasukan iblis di seluruh dunia. Kalau Harmagedon itu tempat di Israel, ditulis dalam Alkitab. Tapi bukan menunjukkan geografis satu. Harmagedon dalam Wahyu 16 itu adalah menyangkut seluruh bumi ini. Ada dua pasukan, pasukannya Tuhan dengan pasukan iblis. Apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah kalah, ya. Perang Harmagedon adalah pertempuran akhir zaman yang dahsyat antara pasukan Allah yang dipimpin Yesus Kristus melawan raja-raja dan bala tentara bumi yang dipengaruhi kekuatan iblis antikristus. Jadi tidak batas negara. Negara ini melawan negara ini. Itu bedanya perang sekarang. Kalau perang sekarang ini dan sebelum-sebelumnya itu perang antar negara. Kalau perang Harmagedon adalah tidak ada batas negara lagi. Dua pasukan manusia ini. Pasukan pengikut iblis dan pasukan pengikut Allah. Berperang habis-habisan. Di manakah anak-anak Tuhan ketika pembantaian itu terjadi? Dengarkan. Di mana kita berada? Tenang. Ya. Perisai Tuhan melindungi anak-anak Tuhan. Dijaminkan dalam Alkitab. Tidak ada kekhawatiranmu soal itu. Tuhan yang menjaminkan itu. Keamananmu, ketenanganmu sampai engkau ke surga. Ditulis dalam Alkitab. Asal katanya berasal dari bahasa Ibrani Harmagedon. Yang berarti gunung Mogido. Mogido adalah tempat strategis di Israel kuno di mana banyak peperangan terjadi. Jadi firman Tuhan mengacu kepada Megido itu. Tetapi maksud peperangan Harmagedon itu adalah di seluruh bumi ini. Jadi lokasi sebagai simbol daripada konflik global, bukan pertempuran di satu lokasi geografis saja. Itu perang Harmagedon. Mari kita baca Wahyu 16. Ada yang baca satu, ya. Itu kita utuh baca, tapi pelan-pelan nanti bacanya, ya. Wahyu 16. Ketujuh malapetaka. Sebelumnya, sebelum Wahyu 16 ini, sudah disebutkan dalam Wahyu 15 bahwa Tuhan akan mencurahkan tujuh cawan kemarahannya ke bumi ini. Ya. Menyatakan keadilannya terhadap orang-orang yang menghujat, yang membunuh, yang membinasakan orang-orang percaya. Mulai sejak ada pengikut Tuhan. Ya. Siapa yang baca silakan. Ayat 1 dulu. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ya, sebentar. Jadi
di akhir zaman nanti, ya, bukan ini perang Harmagedon, lalu Allah memanggil malaikatnya mencurahkan 7 cawan kemarahan Tuhan kepada manusia di muka bumi ini. Baca ayat 2. Lanjut di layar 2, ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Iya. Ketika cawan itu dicurahkan, kemarahan Tuhan itu, maka timbullah bisul kepada orang yang menyembah setan. Bukan penyembah Tuhan, jelas dalam Alkitab ini, ya. Jadi saudara dilindungi Tuhan. Haleluya. Saudara tidak bisul di situ. Ada perlindungan Tuhan. Ya. Tuhan tahu ada tanda penyembah setan. Kalau teman-teman saya dulu di SMA itu, kalau dia berdukun ada mantranya ditulis itu. Kan saya lihat. Ya. Itu dibaca-baca. Mantra-mantra dia. Ya kan? Ada tanda dari setan. Saudara-saudara. Jadi kalau itu tanda misalnya Tuhan tahu itu semua, maka semua yang punya mantra dari setan kena bisul. Sakit. Lanjut ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Iya, lanjut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ayat 5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Terus ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Iya. Jadi maka Tuhan mengatakan jangan membalas. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Ditumpahkan cawan yang ketiga ya, semua menjadi darah. Mereka akan minum darah, dan ingat karena Tuhan marah karena mereka menumpahkan darah orang-orang kudus. Ya. Ayat 7. Dan aku mendengar mensembah berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawan ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Iya. Dan manusia dihanguskan. Sebentar. Menghapuskan manusia oleh api. Anak-anak Tuhan tidak hangus di situ. Ya. Sebab sebelum terjadi cawan ini, ya, anak-anak Tuhan telah diangkat ke udara dan berjumpa dengan Tuhan. Lanjut. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ya. Ketika diberikan hukuman itu, mereka makin menghujat Allah. Jadi kalau hari-hari ini saudara lihat makin banyak orang yang ngeyel ya, yang ini firman Tuhan sudah mencatat itu. Makin menghujat Allah. Terus. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Terus. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Dan mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Iya. Bisul tetap ada, tetapi mereka tidak pernah bertobat. Bayangkan. Ayat 11. 12. Ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Iya. Dan itulah roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Iya. Lalu mereka itu keluar katak dari mulutnya, ya. Dan mereka membuat mujizat-mujizat, lalu mempengaruhi penguasa-penguasa di bumi ini untuk memperkuat barisan setan. Ya.
Terus ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Iya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Ya, jadi kejadian-kejadian seperti ini, anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan dalam keadaan bahagia. Ya. Perang Harmagedon itu ayat 16, baca. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Terus 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengar suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Oke. Jadi ayat 16 ini perang Harmagedon, ya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, ya. Perang Harmagedon ini ke depan, ini belum terjadi, ya. Pasukan setan dengan antek-anteknya di seluruh bumi tetap menolak Tuhan, melawan pasukan Kristus. Yang menjadi panglima di perlawanan itu Kristus, Yesus sendiri akan turun melawan mereka dengan mengeluarkan api senjata Yesus menghanguskan mereka. Lanjut. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Iya, runtuhlah bangsa-bangsa. Lalu ayat 20 dikatakan, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, di manakah anak Tuhan saat itu? Dalam perlindungan Tuhan, di dalam aliran karismatik sesuai dengan Alkitab. Anak-anak Tuhan telah diangkat Tuhan, berjumpa di udara dengan Tuhan. Demikianlah orang-orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Lalu setelah itu terjadi kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, kalau Tuhan mencatat itu, memfirmankan itu, tak satu pun yang menggeser itu akan terjadi. Tugas kita adalah meyakini itu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika firman ini disampaikan, iman percaya kita harus semakin bertambah, bukan semakin mundur, ya, semakin bertambah. Karena saudara dalam perlindungan Tuhan. Di manakah anak Tuhan pada waktu perang Harmagedon? Wahyu 3:10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini jaminannya. Tuhan melindungi anak-anaknya. Ya. Melindungi anak-anaknya. Kalau dalam karismatik disebutkan, kita menganut teologi, anak-anak Tuhan itu diangkat ke udara, berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Lalu apa lanjutan perang Harmagedon? Ya. Apa kelanjutan perang Harmagedon ini setelah terjadi nanti? Tentu di dalam Alkitab. Kita ikuti khotbah minggu yang akan datang. Ini khotbah saya tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di bumi ini, hari Minggu, ya. Jadi yang hadir sekarang jangan tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti dia takut, ya kan? Kita harus berani. Kita dilindungi, diprotek oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan diprotek oleh Tuhan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Dan sampaikan kepada teman-teman yang hadir, hari Minggu datang. Sebab kalau saudara sebagai gembala sidang atau anak Tuhan, ya, atau hamba Tuhan tidak mengkhotbahkan itu, suatu saat saya juga akan ditagih Tuhan. Kenapa enggak kau khotbahkan? Ya, dengan saya khotbahkan, saya sampaikan dengan baik dan saya berdoa dan puasa tentang firman ini. Demikian juga hari Sabtu. Yang kemarin saya 2 hari puasa, terutama untuk firman ini. Ya, biasanya dikomando oleh ibadah raya 1 hari seminggu. Saya akan mungkin tingkatkan 2 kali seminggu. Ya, kenapa? Itu penting. Ya,
Jadi hari Minggu khotbahnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Menjadi raja untuk selama-lamanya, menghakimi semua manusia di muka bumi ini. Dan hanya dialah yang membuka buku kitab kehidupan itu. Itu dimeteraikan sampai sekarang. Tuhan Yesus membuka itu. Tidak persoalan, semua manusia dicatat di situ. Haleluya. Apa yang menjadi aplikasi daripada khotbah ini? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya, slide yang ke-7, ya. Pesannya adalah, jangan tunggu peperangan besar. Jangan engkau tunggu-tunggu peperangan Harmagedon, ya. Tetapi setiap hari manusia, saudara dan saya, menghadapi perjuangan dan peperangan kecil-kecilan. Saudara pasti menghadapi setiap hari peperangan dan perjuangan, ya. Lakukan dengan baik. Dan setiap seleksi, ibarat seleksi mau tingkat kelas, kita harus menang di situ. Sebab kalau seorang anak mau ujian, ya, katakanlah misalnya mau jadi akmil, akpol, ya, ujiannya berlapis-lapis. Ya kalau kalah nggak bisa menang. Harus menang. Ya, bisakah menang? Iya. Karena Yesus menjanjikan engkau lebih dari pemenang. Bukan karena dirimu, bukan karena saya pendeta, enggak. Yesus menjanjikan itu. Jadi peperangan setiap hari diperhadapkan kepada saudara-saudara, kepada saya, ya. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 10, ya. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, maka dia akan setia dalam perkara besar. Berbahagialah orang yang ini menjadi visi hidupnya. Saya tahu dari gereja ini, ini visi hidupnya. Lukas 16 ayat 10. Yesus berkata, berbahagialah orang yang setia dalam perkara kecil, maka dia akan setia, menang dalam perkara besar. Jangan harapkan engkau menang dalam perang Harmagedon. Ya, hujan datang aja nggak datang ibadah. Ke kantor aja hujan datang pakai jas. Saya dulu begitu. Mana ada cerita hujan nggak datang ke kantor. Saya pakai jas hujan itu, saudara-saudara. Ya, ke gereja apalagi. Kalau agak sengit perdebatan ini karena hujan ini, berdoa kau di atas motor, Tuhan berikan aku mobil. Begitu. Januari kemarin aku tanggal 1 Januari khotbah di sini. Resolusimu apa yang baik tapi ada kepentingan Tuhan itu. Siapa yang mau punya rumah? Ada angkat tangan. Sudah punya rumah, saudara-saudara. Sudah dibeli minggu kemarin. Keajaiban. Mungkin karena uangnya terjadi, enggak. Ini salah satu kesaksian di gereja ini, ya. Nanti mereka akan bersaksi bagaimana itu terjadi. Karena ketika mereka datang 3 tahun yang lalu ke gereja itu minus, bukan plus, minus. Tapi sekarang beli rumah, saudara-saudara. Itu menguatkan iman percaya kita satu dengan yang lain. Peperangan sedang terjadi setiap hari yang kau lalui. Apa itu peperangan kemalasan, apa itu peperangan kemiskinan, apa itu peperangan karena hal-hal yang lain, hadapi peperangan itu. Gereja harus melatih mental orang-orang jemaat berperang dalam kebaikan. Bukan hanya di dunia, bukan, saudara-saudara. Menangkan pertandingan itu. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, kepada keluargamu, kau sedang berjuang. Minta pertolongan dari Tuhan, berikan kekuatan Tuhan memenangkan pertandingan ini. Kita harus menang. Yang kedua, jangan bimbang. Sebab ketika kita sedang dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam, tenang. Dalam Keluaran 14:14. Tugas kita, saudara-saudara, memastikan kita sedang on the track dalam rencana Tuhan. Itu saja. Ya, naik surut pasti ada. Ketika engkau on the track dalam rencana Tuhan, maka Tuhan berkata, akulah yang berperang. Tuhan yang berperang, kamu tinggal diam saja. Yesus berkata, jangan gelisah. Karena dalam perang gelisah, lupa. Ya, harusnya maju ke depan serangannya, maju ke dia. Menerang diri sendiri. Kenapa gelisah, enggak tenang. Senjata makan Tuhan, kan begitu ya. Enggak tenang dia, harus tenang saudara-saudara. Ya, kalau kita dan tenang, misalnya dalam jemaat gereja ini, saya melihat apapun di gereja ini, bagaimanapun laku orang, saya berdoa, sebab saya tahu yang kita lakukan adalah on the track, melakukan kehendak Tuhan melalui gereja ini, melalui tempat ini. Jadi saya tidak pusing dengan itu, saya hanya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan engkau lihat itu, engkau berkati, jamah hatinya, cukup. Dan hati saya tidak gelisah. Saudara-saudara, Tuhan sudah mengatakan itu, tinggal tenang engkau.
Firman itu disampaikan ketika bangsa Israel mau menyeberang, mau dia diserang. Ya kan? Tuhan mengatakan tenang. Kenapa? Bangsa Israel sedang melakukan kehendak Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu kehendak Tuhan. Jangankan uang dikasih, jangankan mana, roti dari surga dikasih, lautan pun dibelah. Kenapa? Sedang melakukan kehendak Tuhan. Maka tugas kita, gereja dan keluarga, sudah kita on the track dalam Tuhan. Itu saja, sampai datang kedatangan Tuhan. Kalau engkau sudah on the track dalam itu, jalan terus. Jangan peduli kiri kanan, apapun itu. Tidak peduli. Haleluya. Di kantormu juga begitu. On the track engkau jalankan. Tuhan yang berperang. Menjamah hati atasanmu, menjamah hati siapa? Karena hanya Tuhan si penjamah hati. Saya kalau memimpin di siapapun, Tuhan engkau yang menjamah hati, aku tidak bisa menjamah hati orang. Udah. Artinya kita akui kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menjamah. Hati anak-anak kita, hati jemaat Tuhan, hati teman kerjaan kita, atasan kita, Tuhan yang menjamah itu. Doakan itu. Dahsyat Tuhan itu saudara-saudara. Engkau tinggal tenang. Tuhan yang berperang. Yang ketiga, jangan mundur. Ya, kalau mundur jurang di belakang. Tetap kuat dalam Tuhan, kuat beribadah, kuat berdoa. Sebab melalui kasih Kristus kita disebut lebih dari pemenang dalam segala hal. Bahkan di tengah kesesakan. Roma 8 ayat 37. Yang keempat, jangan panik ya. Dengar perang begini jangan panik. Dan jangan setiap hari yang kau tonton itu semua. Enggak. Setiap hari kau tonton perang, ya, malam kau tidak bisa tidur, lalu tidak kerja lagi, bagaimana? Ya kan? Tetap diikuti. Kalau pengkhotbah, kami didoktrin dalam sekolah Alkitab, saudara-saudara, Alkitab di tangan kanan, media di tangan kiri, koran di tangan kiri. Itu harus kami baca, saudara-saudara, supaya bagaimana mensinkronkan kehidupan rohani dan makanan rohani umat-umat. Ya, jadi jangan panik, sebab nomor 4, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pastikan kita di pihak Allah. Itu saja tugas kita sampai Tuhan datang. Ya, kita melakukan kehendak Allah dan kita di pihak Allah. Itu saja. Kita tinggal tenang. Allah yang berperang membela anak-anaknya. Lalu yang terakhir itu next. Apa strategi menghadapi peperangan ini? Ya, peperangan kita mungkin melawan diri kita juga sendiri. Jangan terus kita cari-cari lawan dari luar, padahal diri kita lawan kita. Ya, identifikasi SWOT, kelemahanmu, kekuatanmu apa. Kalau menonjol kekuatanmu, bagus. Kalau menonjol kelemahanmu, kelemahanmu apa hari-hari ini, sehingga doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Itu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga aku begini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa kelemahanmu, ya, kelemahan kita, ya. Lawan kita adalah iblis yang tidak kelihatan, saudara. Penguasa-penguasa di udara, ya, dan juga diri sendiri lawannya, ya. Oleh karena itu gunakan perlengkapan senjata Allah, kenakanlah kebenaran, damai sejahtera, iman, keselamatan dan firman Allah yang disebut dengan pedang roh untuk melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17. Saudara-saudara yang terkasih, ini simple. Semuanya ini simple. Ini tidak berat, ya. Di dalam menjalankan resolusimu, jalankan terus konsisten, ya. Ini simple, ya. Andalkan Tuhan, jangan andalkan dirimu, dan Roh Kudus yang memimpin pergerakan ini. Saya bisa tenang menggembalakan gereja ini apapun yang terjadi karena saya katakan kepada Tuhan, Engkau yang memimpin pergerakan ini, Tuhan. Saya tidak menempatkan diri saya sebagai pemimpin di hadapan Tuhan. Saya hanya perpanjangan tangannya. Maka ketika kita menyampaikan pesan Tuhan dan khotbah hari ini, jangan keraskan hatimu. Sebab Tuhan mempunyai perpanjangan tangan di muka bumi ini. Dimanapun kita berada. Jangan keraskan hatimu, tapi rapatkan barisanmu dengan Tuhan. Sebagai penutup daripada khotbah ini, kunci untuk diingat menang dalam segala peperangan. Demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan kita adalah Yesus Kristus. Bukan dirimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kekuatanku tidak seberapa.
Penerawanganku ke depan tidak seberapa. Pengetahuanku tidak seberapa Tuhan. Baik engkau sedang memimpin keluarga, baik engkau sedang memimpin kantor, baik sedang apa menghadapi persoalan, katakan kepada Tuhan, kekuatanku tidak seberapa. Tetapi Yesuslah kemenangan kita, yang sudah mengalahkan semuanya ini. Tetap bercermin kepada Tuhan. Itu sebabnya gereja selalu membuat perjamuan kudus, saudara-saudara. Ini adalah sarana untuk kita bersatu dengan Yesus Kristus. Sebab Yesus mengatakan, inilah tubuhku, roti ini adalah tubuhku, dan anggur ini adalah darahku. Ketika engkau memakan dan minum itu, bagaimana engkau tidak bersatu dengan Tuhan? Secara iman percayamu. Saudara-saudara, sambut ini dengan baik. Jika ada penghalang-penghalang doamu, apa yang menjadi penghalang, engkau tahu dengan Tuhan itu engkau terbuka. Roh Kudus akan menyelidiki ini. Bertobat dan dapatkan barisanmu dengan Tuhan.